Kalau misalkan numpuk kotoran-kotoran, bakteri, ntar sakit mata lagi. Halo, ketemu lagi sama saya Lim Sandy King dari Rainbow Sulam Alis. Nah, apa kabarnya nih kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar eyelash extension. Nah, apa aja pertanyaannya? Yuk kita simak. Eyelash extension itu apa sih, Bu? Nah, eyelash extension itu treatment sambung bulu mata. Jadi bulu matanya itu lebih panjang, lebih bervolume, lebih lentik. Kalau prosesnya berapa lama, Bu, pemasangan, Bu? Oke, proses pemasangannya kira-kira 1-2 jam tergantung kalian eyelash extension yang tipe apa. Kalau misalnya 1 dimensi ya lebih cepat, sekitar 1 jam. Kalau misalkan yang 3 dimensi atau yang 15 dimensi kurang lebih 2 jam lah. Saya dengar eyelash extension perlu di-retouch ya, Bu? Iya, karena eyelash extension itu bagusnya per 2 minggu sekali dia di-retouch. Soalnya bulu mata asli itu juga ada circle of life-nya sekitar 2 minggu. Jadi kalau misalkan bulu mata aslinya rontok, dia harus ditambah lagi kayak gitu. Waktu dipasang perih nggak sih, Bu? Kalau di Rainbow sih enggak, karena kita menggunakan lem bulu matanya tuh yang enggak perih di mata. Emang kalau merek yang bagus pasti nggak perih, Bu, di mata? Iya, karena tuh kalau brand yang terkenal biasanya kan memperhatikan kualitas ya. Jadi kalau misalkan brand terkenal udah pasti kualitasnya lebih bagus. Habis itu harganya juga kan kita pakainya yang nggak yang murah ya, jadi lebih bagus lah pasti hasilnya juga nyaman, lebih nyaman dipakai. Oh, berarti lemnya enak ya, nggak perih di mata ya, jadi nggak buat sakit mata gitu. Pasti dong, kita pasti mentingin supaya customernya juga nyaman kan. Kalau eyelash extension kan menyambung bulu mata tuh, berarti kan bulunya tuh harus yang lentik dong, yang halus. Ya dong, pasti yang mirip banget sama bulu mata asli gitu loh, kelentikannya juga. Kalau eyelash extension kan itu menyambung bulu mata dong. Lah itu nyambungnya pakai bulu apa ya? Nah, itu kita pakai bulu mink sebutannya. Jadi dia sintetis tapi sudah halus dan lembut banget. Kehalusannya tuh mirip sama bulu mata asli. Seperti itu. Kalau kalian mau lihat, ntar di sini saya tunjukin nih bulu matanya seperti ini. Jadi kalian bisa dari kelihatannya aja udah berasa banget lembutnya. Walaupun dia tuh hitam, tapi lembut, terus enggak kayak palsu banget gitu. Jadi natural, tetap natural tapi bagus. Berarti itu sintetis dong ya berarti? Iya, itu sintetis. Terus kalau dipakai berat dong? Enggak dong, itu kita punya bulu mata extension, tenang aja. Kita pakai brand Korea yang sudah terkenal. Dia itu lembut, ringan, terus nggak berat. Jadi walaupun di eyelash extension 3D itu dia tetap ngangkat gitu loh, nggak layu gini. Cara nyambungnya gimana itu? Kok bisa nyambung? Nah, kalau sambungnya itu kita pakai lem satu-satu. Dia tuh bentuknya tuh kayak begini nih, berderet nih. Itu satu-satu benar-benar kita tempelin satu-satu. Kalian bisa lihat prosesnya ntar di sini saya taruh. Kalau boleh tahu itu pakai lem apa ya? Itu pakai lem khusus eyelash extension. Jadi memang dikhususkan untuk eyelash extension yang di dekat mata gitu loh. Jadi nggak bahaya dan nggak perih. Tapi berbekas nggak nanti bekas lemnya itu? Atau merusak bulu mata kita yang asli? Oke, kalau misalkan berbekas enggak, kalau misalkan merusak juga enggak, asal dikerjakan secara profesional ya. Nah, kalau misalkan di Rainbow pastinya sudah profesional semua, karena kita mengerjakan itu udah banyak banget. Jadi itu udah sepak terjang art Rainbow untuk mengerjakan bulu mata extension tuh sudah sangat tinggi ilmunya. Jadi tenang aja kalau misalkan eyelash extension di Rainbow itu tidak merusak bulu mata asli kalian. Oh, bagus dong ya. Terus tahannya berapa lama kalau masang kayak gitu? Nah, kalau tahan eyelash extension itu tahannya tuh sekitar 1 bulan. Tapi setiap 2 minggu kalian harus retouch karena pasti ada yang rontok, copot seperti itu. Copotnya tuh bukan karena lemnya nggak tahan ya, tapi sama halnya eyelash ini sama kayak rambut. Jadi dia ada jangka waktunya. Kalau misalkan dia sudah waktunya rontok, ya pasti rontok kan. Bulu mata extensionnya, lemnya mah nggak rontok. Kalau misalkan udah bolong-bolong begitu tuh, maksudnya udah numbuh baru lagi. Nah, kita harus retouch, nambahin
di bulu-bulu asli kamu yang baru numbuh itu kita tambahin eyelash extensionnya, jadi tetap penuh, tetap cetar terus gitu. Ada perawatannya nggak? Kayak misalkan nggak boleh kena air atau nggak boleh dikucek atau belum itu? Oke, setelah eyelash extension perawatannya tuh simple aja. Yang penting kalian jangan dikucek-kucek, terus jangan dicabutin iseng. Kalau misalnya dicabutin tuh bulu mata asli kamu pasti ngikut karena lemnya tuh kuat banget. Terus kalau misalkan habis mandi nih basah tuh, itu di tap aja, habis itu disisir. Kalian beli ya sisirnya, karena kalau nggak disisir yang namanya bulu mata panjang tuh sama kayak rambut, nanti kusut begini-begini. Jadi harus disisir, dirapiin. Kalau misalnya disisir terus setelah mandi gitu ya, dikeringin sembari disisir, nanti tuh bulu matanya tuh tetap bagus terus, seperti kalian baru keluar dari salon Renbro gitu. Terus untuk aftercare-nya juga banyak nih, boleh nggak sih kena air, boleh nggak sih kena sabun? Yes, boleh dan harus, karena kalian eyelash extension itu kan harus bersih. Jangan kalian tuh takut kalau dikenain air, dikenain sabun, dikenain segala macam itu tuh takut cepat rontok gitu. Enggak, justru kalau misalkan eyelashnya tuh bersih itu jauh bikin lebih tahan lama daripada kamu nggak bersihin. Lagian kalau nggak bersihin kan rentan ya, kalau misalkan numpuk kotoran-kotoran, bakteri, ntar sakit mata lagi. Jadi kalau misalkan eyelash extension jangan takut untuk bersihin eyelash, karena kita tuh lumayan tahan eyelashnya, jadi nggak usah takut-takut. Itu tadi kan katanya harus disisir. Sisirnya itu sisir rambut kayak gitu, Bu? Bukan, jadi sisirnya itu ada khusus. Sisirnya tuh namanya sih maskarawan. Kalau misalnya kalian mau lihat nih bentuk sisirnya seperti ini, ntar nih sini saya kasih lihat nih bentuk sisirnya. Jadi cuma diginiin aja, mirip kayak maskara gitu loh. Oh iya, saya mau kasih tahu lagi, mumpung sebut-sebut kata-kata maskara nih. Banyak yang nanya, setelah eyelash extension boleh nggak pakai maskara lagi? Nah, eyelash extension itu kan kalian udah dapetin tuh bulu mata yang tebal, terus lentik, panjang. Jadi menurut saya tuh nggak perlu dipakai maskara lagi. Lagi pula, kalau misalnya kalian pakai maskara tuh yang hitam, maksudnya maskara yang buat makeup, itu tuh bikin bulu mata extension kalian tuh malah gumpel, malah tuh susah dibersihinnya. Jadi kalau misalkan kalian udah eyelash extension, jangan pakai maskara yang buat makeup lagi ya. Kalau misalkan sisirnya aja yang namanya maskarawan itu harus gitu. Berarti ada ukurannya juga ya, ukuran tersendiri juga ya untuk eyelash extension? Iya dong, eyelash extension di Renbro itu banyak ukurannya, dari ukuran 8 mm sampai 15 mm. Nah, kalau misalnya kalian eyelash extension di Renbro, kita akan saranin kalian akan di mix untuk beberapa ukuran, karena kalau misalnya kita kan pengen hasilnya bagus ya, kayak natural tapi cetar gitu loh. Kalau bulu mata asli kita aja kan panjangnya beda ya, yang sebelah sini, yang dekat ujung pangkal sini sama sini kan lebih pendek daripada yang tengah. Nah itu sama, kalau misalnya kita eyelash extension bagusnya yang sebelah sini lebih pendek daripada yang tengah-tengah sini, jadi lebih natural gitu loh. Bayangin nggak sih kalau misalkan eyelash extension tuh cuma boleh satu ukuran tuh jelek banget kan, misalkan 12 semua, gila kesapu gitu loh. Jadi bagusnya kita mix. Jadi kalau misalkan kalian ke Renbro, kalian pasti tuh kalau misalkan kalian nggak request atau apa gitu, kita akan sesuaiin sama bentuk mata kamu, kepanjangan bulu mata asli kamu. Kita akan bikin yang terbaik, yang di muka kalian tuh yang paling bagus seperti apa bulu matanya gitu. Kita pasti mix sih. Kalau eyelash extension itu boleh pilih jenisnya nggak sih? Atau ada jenis-jenisnya? Oke, kalau misalkan jenis eyelash extension di Renbro itu ada 4 sorry. Ada yang 1 dimensi, ada yang 3 dimensi, ada yang 6 dimensi, ada yang 15 dimensi. Itu maksudnya semakin tinggi dimensinya itu berarti semakin volume eyelash extensionnya. Contohnya kalau misalkan 1 dimensi, 1 bulu mata asli kamu itu dipasang 1 bulu mata extension. Kalau misalkan kalian 3 dimensi, itu berarti 1 bulu mata asli kamu ditempel 3 helai bulu mata extension, dan so on. Misalkan 1 bulu mata yang 15 dimensi, 1 bulu mata asli kamu ditempel sama 15 bulu mata extension. Nah banyak juga nih yang nanya sama saya, kalau dipasang 15 lembar extension tuh berat nggak sih? Enggak, karena kalau misalkan yang untuk yang 15 dimensi kita menggunakan material extension yang khusus gitu loh. Jadi tuh bener-bener tuh tipis banget,
sehingga untuk satu bulu mata kamu nih yang asli bisa nopang untuk 15 bulu mata extension layan itu, karena bener-bener halus. Jadi kalau misalkan kalian pilih yang 1 dimensi sampai 3 dimensi itu dia agak tebel, tapi kalau yang untuk yang 15 16 itu tuh tipis banget, halus banget gitu. Jadi walaupun 15 dimensi nggak akan berat di mata gitu. Nah, kan kebetulan mata aku kan sipit nih Bu. Jadi cocoknya pakai bulu mata apa ya aku ya? Ukuran berapa atau bulu mata apa ya? Oh gitu, ternyata mau nih ya. Cowok juga boleh lah ya pasang bulu mata. Nah kalau cowok itu saya saranin jangan yang terlalu panjang. Kalau terlalu panjang kan cewek banget ya gitu. Jadi yang pendek aja, yang 8 atau 9 untuk yang cowok. Terus pilihnya itu boleh yang 1 atau 3D, tergantung bulu matanya tuh banyak atau enggak. Kalau misalkan udah banyak ya udah 1D aja, tapi kalau misalkan jarang-jarang bolehlah 3D. Kalau misalkan yang 15 itu terlalu cetar sih, kayak pengen pesta gitu loh. Kalau misalkan saya lihat customer gitu ya, saya lihat matanya seperti ini, itu saya akan bisa saranin sih bagusnya yang berapa dimensi, bagusnya yang bentuknya seperti apa gitu. Jadi mesti dilihat dulu. Kalau misalkan untuk jenis kan tadi saya udah jelasin ya, ada 1D, 3D, 6D, 15D. Kalau bentuk itu ada macam-macam, kita bisa create bentuknya macam-macam sesuai sama bentuk mata kalau itu. Jadi kalau misalkan matanya bulat tapi kecil, itu kita bisa cat eye. Tapi kalau matanya sipit, kayak saya termasuk sipit dan kecil gitu ya, makanya saya lebih suka yang doll eye supaya mata lebih kebuka, lebih bulat gitu loh. Jadi lucu kan. Nah, kalau misalkan untuk bentuknya seperti apa, itu terserah customer maunya seperti apa, itu tanpa biaya tambahan. Kalian maunya bentuknya kayak apa, ntar ngomong aja ke artnya, ntar artnya bisa create gitu. Terus kalau sama LS extension sama bulu mata tempel bedanya apa ya? Kan sama-sama ditempel. Oke, kalau bulu mata tempel itu kan udah satu baris gitu kan, tinggal tempel sendiri di rumah. Nah, tapi kan kalau bulu mata yang palsu itu kan kalian kan tidur kan harus dicopot kan, harus dibersihin lagi kan. Nah, kalau misalkan LS extension itu kan perlu detail, karena kita tuh tempel satu per satu di bulu mata asli, nggak boleh sampai dempet, nggak boleh sampai bulu mata yang lainnya tuh dempet-dempet gitulah. Itu kan perlu detail kan, itu kalian nggak bisa tuh kerjain sendiri di rumah satu-satu gini, nggak akan bisa. Jadi kalian harus ke salon kan. Terus tapi kelebihannya itu untuk eyelash extension, walaupun dia tuh panjang, lentik, itu tuh bener-bener natural gitu loh, bener-bener bagus gitu loh. Walaupun panjang dan lebat gitu tuh nggak lebay. Kalau misalkan kalian tuh sehari-hari, walaupun kalian nggak makeup nih, kalau misalkan pasang eyelash extension itu udah bagus aja. Nah, kalau pakai kacamata nempel dong, kan panjang bulu matanya. Enggak, tenang aja. Kalau misalkan bulu mata di kita, kalian datang nih konsultasi kan, kalian ngomong tuh, oh kalian tuh pengguna kacamata, jadi kita bisa saranin pakai bulu mata yang kelengkungannya itu lebih lentik. Kalau lebih lentik, otomatis dia tuh gimana ya jelasinnya ya, kalau misalnya kelentikan tuh ada banyak macam, ada yang cuma begini, ada yang sampai ke atas gitu loh. Kalau misalnya kalian pakai kacamata, saya saranin yang lebih melengkung gitu, jadi nggak natap ke kacamatanya. Kalau pasang eyelash extension perlu pakai eyeliner nggak? Pasang eyeliner perlu pakai eyeliner itu sih keputusan masing-masing ya. Kalau misalkan kalian suka pakai eyeliner silahkan pakai, kalau misalkan dirasa nggak perlu ya nggak perlu gitu. Kalau misalkan kalian suka ya boleh aja. Kalau eyeliner mah kan bukan di bulu mata gitu. Tapi kalau misalkan saya pribadi, kalau udah eyelash extension tuh mata udah bagus-bagus aja deh, udah nggak perlu eyeliner, udah nggak perlu eyeshadow, pokoknya udah bagus aja. Kalau misalkan udah eyelash extension mau pakai eyeliner boleh, mau pakai eyeshadow boleh, yang nggak boleh cuma maskara. Nah, kalau soal biaya eyelash extension itu mahal nggak sih? Kalau harga di Renbro itu variatif, mulai dari 250.000. Untuk yang 1 atau 3D gitu saya lupa ya. Kalau misalkan yang 15D memang lebih mahal karena tuh lebih ribet, bahannya juga beda, terus hasilnya juga pasti beda, lebih cetar. Harga itu sekitar 500.000 kalau yang untuk 15D. Tapi nggak usah khawatir karena di Renbro itu sering ngadain promo gitu, promo eyelash. Jadi kamu bisa telepon aja langsung ke CS lagi promo apa sih hari itu gitu, nanti dijelasin seperti itu. Nah, kalau misalnya nih
sudah pasang LS extension di Renbro, terus ada rontok, itu ada garansinya nggak ya? Ada dong, di Renbro itu saya rasa satu-satunya tempat eyelash extension yang adain setelah eyelash itu digaransi 7 hari, seminggu loh. Nah, kenapa saya kasih garansi? Emang rugi? Ya kalau dibilang rugi, saya sih yakin karena kualitas di Renbro itu bagus, makanya saya berani kasih garansi selama 7 hari. Oh, kalau nggak ada yang rontok, terus saya mau datang, terus selama seminggu saya mau datang aja, nggak apa-apa, mau dicek-cek aja gitu, mau dilihat gitu, bisa? Iya bisa, datang aja. Jadi kalau misalkan sudah eyelash di Renbro nih ya, udah kan kita garansi tuh 7 hari. Kalau misalkan hari ke-7 tuh kalian mau ngecek-ngecek, datang, siapa tahu ada yang kurang atau yang apa, biar ditambahin dikit-dikit gitu, datang aja, nggak masalah sih. Oh, bagus juga ya LS extension di Renbro. Iya dong. Udah kualitasnya bagus, harganya juga masuk akal, ada garansinya juga lagi. Wow, oh boleh nih. Iya, jadi kalau misalkan eyelash di Renbro itu nggak usah khawatir deh, harga udah pasti paling murah untuk kualitas seperti ini. Nah sekarang kamu masih ada pertanyaan lagi nggak bos tentang eyelash ini? Cukup sih, sudah jelas. Oke, kalau misalkan udah jelas, ya udah videonya sampai sini aja. Misalkan nih yang nonton masih ada pertanyaan yang masih kurang jelas, kalian bisa komen di bawah. Nanti saya list, nanti saya jawabin lagi di video berikutnya. Oke, sampai sini dulu videonya. Makasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.